Halo sahabat Bina Waluya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Siva. Saat ini saya ditemani Mas Arif Rahman yang merupakan apoteker di Rumah Sakit Jantung Bina Waluya. Selamat siang Mas Arif, apa kabar Mas Selamat Arif? siang, Alhamdulillah Mbak Siva. Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Berbagai cara dilakukan orang untuk mengatasi masalah kesehatan yang tengah dialami. Salah satunya dengan minum obat. Sayangnya, sebagian orang yang memakai obat untuk mengatasi masalah kesehatan terkadang lupa menerapkan prinsip dagu sibu. Prinsip dagu sibu sangat penting diterapkan untuk menghindari resiko yang bisa ditimbulkan. Marilah sama-sama kita simak penjelasan mengenai dagu sibu oleh Mas Arif. Untuk pertanyaan bisa melalui kolom Q&A. Silakan Mas Arif. Terima kasih Mbak Siva atas waktunya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita bahas tentang mari bijak menggunakan obat. Slide-nya mohon. Kenapa kita mesti bijak? Karena obat itu nggak sembarangan juga dalam pemakaiannya. Next. Ada yang bilang orang itu obat dibilang madu, ada juga yang bilang racun. Kedua-duanya betul. Kenapa? Karena saat digunakan tidak tepat, tidak sesuai dosis atau instruksi dokter, itu bisa menjadi racun. Nah, gimana supaya obat itu menjadi madu yang berkhasiat untuk pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan? Makanya kita harus menggunakannya dengan dosis yang tepat dan dengan cara yang benar. Next. Nah, ini prinsip dagu sibu adalah promosi kesehatan yang diberikan sama Kemenkes, disebut dagu sibu, ada singkatannya. D-nya itu dapatkan obat dengan yang benar, Gu-nya itu gunakan obat dengan yang benar, Si-nya simpan obat dengan benar, Bu-nya buang obat dengan benar. Jadi insya Allah dengan tindakan dari dapatkan, gunakan, simpan dan buang dengan yang benar, kita dapat terhindar dari bahayanya obat. Next. Nah, kita dari singkatan yang pertama DA, yaitu dapatkan obat dengan benar. Di mana masyarakat bisa mendapatkan macam obat dari sarana pelayanan kefarmasian yang disarankan adalah tempat yang berizin, yaitu apotek tentunya, toko obat berizin, rumah sakit, puskesmas, tapi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena untuk mendapatkan obat juga harus ada resep, harus ada batasan juga. Nah, kenapa kita harus di tempat apotek, toko obat berizin, rumah sakit, dan puskesmas? Karena ini adalah tempat-tempat yang sudah dilegalkan sama pemerintah dan dilakukan pengawasan setiap tahunnya, baik dari mendapatkannya, dari pengelolaannya, sampai pendistribusian dan pemusnahan obatnya juga. Makanya kita harap masyarakat dengan benar bisa mendapatkan obat di tempat yang benar juga. Nah, saat waktu menerima obat, perlu juga dilakukan yaitu pemeriksaan penandaan di kemasan obat yang pertama, dan yang kedua adalah pemeriksaan kualitas kemasan, karena kita hanya bisa melihat secara fisik. Nah, untuk penandaan kemasan obat itu bisa kita lihat adalah nama obatnya sesuai yang kita butuhkan atau tidak. Kadang ada yang belakangnya C, ada belakangnya K atau X, itu satu angka beda, itu isinya bisa jauh berbeda. Terus nama produsen atau pabriknya juga mesti dilihat, buatan mana, komposisinya sesuai yang kita butuhkan atau tidak, tata cara penggunaannya, di situ harus lengkap. Sebelum makan atau sesudah makan, berapa yang mesti diminum untuk yang anak, yang dewasa.
Terus ada peringatan juga, ada peringatan apakah boleh saat mengendarai atau saat pergi keluar kota gitu. Itu harus ada. Nah, yang paling penting di penandaan kemasan itu ada dua. Yang paling penting yaitu batas kadaluarsa, itu yang mesti kita lihat. Kadang orang juga tidak lihat di batas kadaluarsa itu. Batas kadaluarsa itu ada di setiap strip obat sampai stripnya. Jadi nggak hanya box. Misalnya satu box isi 100, itu setiap stripnya ada tulisan kadaluarsa, dan yang kedua adalah nomor register obat. Nomor register obat itu kode biasanya. Terus ada nomor batch produksi itu untuk pabrikan, terus penandaan golongan obat. Itu biasanya yang di lingkaran hijau, biru, merah, itu biasanya penandaan. Nah, yang paling penting adalah dua, batas kadaluarsa dan nomor register. Tanpa menghiraukan yang lain. Yang lain tetap penting, tapi paling penting kita lihat yang dua itu. Karena ini adalah layak atau tidaknya obat ini kita konsumsi. Untuk yang kedua yaitu pemeriksaan kualitas kemasan. Nah, ini ada yang kemasan segel obat biasanya tidak rapi. Ada juga ya sekarang mungkin bisa dilihat di Google, itu ada beberapa kemasan yang sudah hologram. Jadi kadang kayak Sunbase sekarang semua segelnya sudah berhologram. Jadi mungkin itu salah satu trik pabrik juga biar tidak merugikan masyarakat dan produk-produk palsu beredar dengan cepat. Terus untuk keutuhannya juga ya dilihat juga utuh atau tidak, rusak atau bocor, biasanya kan bisa dilihat di situ. Terus desain kemasan dari hal warna, terutama warna, huruf, dan logo sesuai tidak seperti yang sebelumnya yang pernah kita beli. Misalnya sebelumnya itu sama yang sesudahnya kita beli kok beda, bisa ditanyakan kenapa beda. Atau mungkin import kah, atau tempat pabriknya berbeda, atau pabriknya memang sudah pindah atau gimana, itu bisa ditanyakan sama unit pelayanannya. Nah, untuk kualitas printingnya juga sama. Ada yang pudar, sebaiknya kalau memang dari bentuk kemasan sudah tidak bagus, saran saya sih lebih baik cari yang lebih bagus atau tempat lain yang lebih bagus. Terus untuk kerapian kemasan juga sama. Next. Nah, inilah penggolongan obat. Memang tidak semua ya, seperti yang awal tadi. Artinya di semua tempat pelayanan kesehatan yang membutuhkan obat, seperti apotek, toko izin berobat, rumah sakit, puskesmas, itu ada penggolongannya, yaitu bisa dilihat biasanya di kemasan paling awal, sebelah kanan atas biasanya. Itu ada pertama yang hijau. Hijau ini adalah obat bebas. Artinya bebas distribusikan di mana saja, tapi dosis tetap tidak bebas. Bebas itu artinya bisa mendapatkan di mana saja. Jadi tanpa harus ada resep. Biasanya di apotek, di toko obat berizin juga sudah ada. Terus Indomaret, Carrefour juga itu berizin juga, karena dia juga sudah ada izin legalitas untuk distribusinya sekarang. Itu jatuhnya kalau yang Indomaret sama Carrefour jatuhnya di toko obat berizin. Jadi masih oke untuk kita mendapatkan obat di situ, karena pengawasannya juga ada setiap bulannya dan setiap tahunnya. Terus untuk yang selanjutnya obat bebas terbatas. Ini obat yang penjualannya dibatasi, artinya tidak boleh beli banyak. Dan ada peringatannya biasanya. Diperingatan karena memang bebas terbatas. Tanpa harus ada resep bisa juga. Terus ada huruf K, ya, dengan obat keras. Nah, ini harus dengan resep dokter. Artinya sekarang semua di apotek maupun rumah sakit itu kita sudah dihimbau untuk pelayanan dan distribusi obat keras wajib dengan resep. Artinya ya mohon maaf bila kami juga di Bina Waluya tidak bisa melayani tanpa resep dokter kalaupun itu obat keras. Contohnya yang sepele saja, itu seperti amoxicillin. Amoxicillin itu termasuk obat keras juga. Itu di situ karena golongannya K dan dia termasuk antibiotik. Antibiotik itu sekarang sedang diperhatikan sama pemerintah karena menghindari masyarakat Indonesia kita itu dari resisten.
Artinya kalau sudah resisten, sudah tidak mempan, nanti mau pakai obat apa lagi, kan gitu. Karena obat juga kan tidak setiap hari, tidak setiap bulan ataupun setiap tahun itu terbit dengan generasi yang terbaru. Nah, khawatirnya kalau kita beli obat keras tanpa resep, nah khawatirnya yaitu bisa resisten salah satunya atau penyalahgunaan yang lain. Terus yang kedua itu psikotropik. Psikotropik juga termasuk obat keras. Itu khususnya rata-rata obat-obat syaraf, obat penenang, obat tidur itu juga tetap harus ada pengendaliannya karena dikhawatirkan nanti ada penyalahgunaan dari obat tersebut. Yang nantinya yang rugi siapa? Pasiennya sendiri. Bisa terapi nanti di rumah sakit ketergantungan obat, nanti kan rugi juga. Jadi memang semua obat yang keras itu harus di bawah instruksi dokter. Mau stop, mau lanjut, perlu atau tidak, itu tetap dengan instruksi dokter. Dan yang terakhir adalah narkotik, biasanya hurufnya plus. Plus dan merah itu khusus memang narkotik, jadi tidak semua narkotik hanya saat-saat urgent saja biasanya diberikan sama dokter. Jadi tidak sembarangan. Termasuk biasanya orang umum kenalnya Kodipron mungkin untuk obat batuk, yaitu harus pertimbangan dokter sendiri. Jadi tidak bisa oh cocok nih pengen beli ini, itu nggak bisa gitu. Itu tetap pertimbangan dokter. Next. Nah, singkatan yang kedua gunakan obat dengan yang benar. Nah, sebelum menggunakan obat, pastikan obat itu tepat indikasi. Jadi untuk Bapak Ibu yang di rumah yang melakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri, tapi dengan obat yang golongan hijau tadi, obat bebas, dan yang biru, obat bebas terbatas, itu pastikan obat memang tepat indikasi. Artinya Bapak Ibu bisa baca di labelnya memang tepatkah sama indikasi yang dialami dengan gejala Bapak Ibu di rumah. Jangan katanya si anu, katanya si ini, oh ini bagus Pak, buat nurunin ini, bagus Bu, buat nurunin ini, gitu. Tapi kita harus lihat juga labelnya dan pastikan obatnya dalam masih keadaan baik. Jadi bukan artinya warisan dari si A atau pemberian si A, itu jangan. Kita harus dapatkan tempat yang benar, bukan dapatkan dari teman yang sama sakitnya atau bukan. Jadi harus tempat yang benar gitu. Terus yang ketiga yaitu baca peringatan tentunya, karena di label itu pasti ada peringatannya. Terus yang keempat, pastikan agar obat itu langsung digunakan tepat. Jadi artinya di situ kan kita baca di labelnya apa harus dilarutkan dulu, atau harus ada persiapan apa dulu, atau mesti disiram air, misalnya supos. Supos itu kan disimpannya di kulkas. Kita bilas dulu dengan air biar saat terkena dengan kulit kita juga nggak kaget juga. Jadi tapi jangan sampai lembek juga. Jadi artinya di situ nanti ada petunjuk lengkap di setiap label dari obat biar siap digunakan gitu. Dan di situ juga nanti ada yang misalnya baru dilarutkan itu ada umurnya, ada yang umur 7 hari, ada yang kurang dari 10 hari, makanya nanti dibaca lagi dan siap obat digunakan dengan aman. Terus yang terakhir, gunakan obat sesuai ketentuan di label atau instruksi dokter. Jadi jangan, wah ini kurang enak nih, kurang pas, saya tambahin dosisnya. Jangan. Jadi tetap nanti bisa Bapak Ibu konfirmasi ke dokter atau ke apoteker juga bisa nanti untuk disampaikan lagi ke dokternya. Bagaimana bila ada keluhan atau kurang pas, nanti kita konfirmasi ke dokternya. Nah, inilah yang peringatan di golongan obat bebas terbatas yang tadi yang biru ya. Biasanya obat-obat flu biasanya. Obat flu, obat batuk tuh biasanya golongannya biru. Di situ biasanya di belakang paling bawah ada tulisan P nomor 1, awas obat keras. Baca aturan pakai. Kenapa dibikin peringatan? Karena peringatan ini buat reminder kita gitu. Biar kita ngebaca aturan. Terus P2 biar jangan ditelan, ya kan? P3 hanya untuk luar badan ternyata, jangan sampai masuk ke dalam badan. Makanya dibuatlah
P1 sampai P6. P4 awas obat keras hanya untuk dibakar. P5 tidak boleh ditelan. Jadi jangan sampai tertelan gitu, diusahakan. Makanya saat kita memakai, kita ingat warning-warning ini gitu. Jadi biar lebih aman. Terus ada lagi obat keras, obat wasir jangan ditelan. Khawatirnya, wah mirip coklat nih, ntar takutnya ditelan, kan salah juga gitu. Makanya dari pabrikan pun sudah memberikan peringatan tersebut agar tidak salah dalam penggunaannya. Next. Nah, informasi umum biasanya bacalah penggunaan sebelum minum obat dan periksa tanggal kadaluarsanya. Nah, kadang kita di rumah juga nyimpen stok nih, Bapak Ibu mungkin punya anak atau punya cucu mungkin atau punya penyakit yang rutin. Itu kadang nyimpen, tapi dipastikan dulu nih saat kita nyimpen atau stok, bisa belinya udah seminggu atau udah sebulan. Nah, saat kita mau minum pastikan kita cek dulu nih kadaluarsanya. Kadang kita juga kan nggak tahu saat beli, mungkin kita terlewat nggak ngecek juga, atau pas saat penggunaan dari tanggal pembelian juga sudah terlalu jauh, tahu-tahu tanggalnya sudah kelewat. Nah, itu mesti dilihat juga. Nah, terus gunakan obat sesuai aturan. Jadi lihat di brosurnya, di labelnya, biasanya untuk obat bebas dan bebas terbatas, di situ kan ada maksimalnya. Maksimal sehari berapa? Artinya Bapak Ibu kalau misalnya lebih dari aturan yang dianjurkan, sebaiknya ke dokter untuk obat yang bebas dan bebas terbatas. Artinya memang kalau panas nggak turun-turun, pakai paracetamol nggak selesai-selesai, mau nggak mau harus ke dokter, karena dokter nanti ditindaklanjuti untuk diagnosa lab atau ada tipes K atau DBD K, ya seperti itu. Terus untuk waktu minum juga sama. Waktu minum sebaiknya kapan? Sebelum tidur, atau pagi, atau siang, di label nanti bisa terlihat dengan jelas. Terus untuk penggunaan obat bebas dan bebas terbatas, khususnya untuk swamedikasi, tidak dimaksudkan untuk penggunaan secara terus-menerus. Semisal obat flu nih, misalnya, ataupun dia sering flu gitu, itu tidak harus tiap hari minum flu. Artinya apa? Ataupun misalnya asma, misalnya kita minum asma soho, nggak setiap hari kita minum asma soho walaupun dia masih golongan hijau, itu tidak harus setiap hari. Yang mesti kita pikirkan adalah pemicunya. Misalnya kita flu, ternyata flunya karena alergi debu ataupun karena AC, itu mesti yang kita hindari adalah sumbernya, bukan endingnya dengan obat gitu. Sama seperti asma juga seperti itu. Jadi kita harus tahu juga sebabnya apa, terakhir kita ngapain nih gitu. Makanya diusahakan obat itu memang option terakhir, karena memang sudah hidup tidak berkualitas, dalam arti kita terganggu misalnya, aduh pilek, kita kerja jadi bad mood kan. Bukan itu patokannya gitu. Jadi patokannya gimana kita hidup dengan cara yang sehat, yaitu dengan gaya hidup yang sehat tentunya. Dan terakhir, hentikan penggunaan obat bila tidak memberikan manfaat, yaitu yang tak bilang tadi, bahwa memang ada batasannya berapa hari maksimal. Di situ di label juga jelas. Jadi artinya memang sudah 2 hari atau 3 hari tidak ada perubahan, harus ke dokter gitu. Ataupun hubungi tenaga kesehatan yang terdekat. Next. Nah, informasi lanjutan, sebaiknya tidak melepas etiket dari wadah obat. Walaupun misalnya, ini udah kita beli, terserah kita mau diapain, jangan. Karena kalau memang masih bisa ataupun masih ada umur dari obat tersebut, misalnya lebih dari 1 bulan masih bisa dipakai, sebaiknya tidak dilepas. Jadi karena itu informasi yang bermanfaat buat kita, cara pakainya, terus informasi-informasi yang penting yang lainnya, di situ lengkap. Makanya jangan sampai tidak ada. Terus sebaiknya tidak mencampur juga obat, berbagai jenis obat dalam satu wadah. Dikhawatirkan nanti bingung. Soalnya khawatirnya bingung kenapa? Karena kita ngambil kan nggak utuh kadang. Ada yang ngambil diecer. Nah nanti belah-belahannya itu yang repot nanti. Kita nggak tahu nih ini obat A, apa obat B, apa obat C. Makanya sebaiknya memang satu tempat, satu nama. Walaupun itu diklip, dimasukin ke box. Di box satu tempat silahkan. Cuma kalau obat, kalau bisa per klip.
per klip obat itu dinamakan. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa menambahkan ED tanggal sekian. Jadi walaupun sudah kepotong, nanti di situ ada notnya Ibu sendiri, Bapak Ibu sendiri, ada ED-nya. Jadi lebih aman kita menyimpannya. Gitu. Terus hindari menggunakan obat lain. Nah ini kadang yang saya alami juga seperti bapak saya atau ibu saya juga merasakan seperti ini. Tapi tak edukasi juga bahwa setiap orang itu dosisnya beda pertama. Terus berat badannya pun berpengaruh. Terus histori penyakitnya tuh mempengaruhi juga. Jadi artinya amankah obat ini untuk si A atau si B atau si C, itu kan tergantung dari diagnosa dokter sendiri. Jadi artinya kita jangan percaya dengan omongan teman-teman yang sama lah, sama-sama menderita penyakit yang sama gitu. Itu nggak harus. Terus tanyakan kepada apoteker atau petugas kesehatan untuk informasi yang lengkap. Jadi Bapak Ibu jangan malu, jangan sungkan. Itu mau di apotek biasa, mau di rumah sakit, mau di puskesmas, itu Bapak Ibu punya hak untuk bertanya. Nanti ditanyakan ke apoteker nanti mengkonfirmasi ke dokternya apakah kebutuhan ibu sekian atau kurang atau lebih, nanti bisa dikonfirmasikan dan dihubungi lagi dengan ibunya sendiri. Jadi jangan ragu untuk konfirmasi hal tersebut kepada apoteker atau petugas kesehatan di vaskesnya. Next. Nah, informasi khusus yaitu obat minum dalam bentuk padat. Umumnya ditelan, umumnya dan bagusnya itu dengan bantuan air putih. Jadi saya harap ada orang yang penting diminum gitu. Ada yang diminum dengan teh atau kopi, itu tidak disarankan, karena obat minum itu lebih bagus dengan air putih karena air putih itu sifatnya netral. Kalau yang lain khawatirnya nanti terdapat interaksi yang dapat mengakibatkan pengurangan kerja dari obat tersebut atau berefek yang lain khawatirnya. Jadi cukuplah untuk minum obat itu dengan air putih sudah cukup. Jadi nggak perlu pakai yang lain. Wah, biar cepet nih pecahnya di perut, biar jadi cepet reaksi, nggak gitu konsepnya juga. Jadi dengan hitungan pabrik sudah diperhitungkan obat minum itu dengan air putih dengan jam kerja sekian itu bisa bereaksi dengan maksimal gitu. Terus beberapa minum padat juga perlu diperlakukan dengan khusus. Misalnya, memang nanti jadi saat Bapak Ibu menerima obat dari vaskesnya tersebut, nanti diberitahukan khusus yang tablet kunyah, nanti contohnya seperti obat mah, nanti diinformasikan sama petugasnya cara minum obatnya ini mesti dikunyah sebelum makan. Ataupun misalnya Eversen, itu mesti dilarutkan dengan air gelas. Ini memang butuh perlakuan khusus memang. Ada yang hisap nanti seperti epitrosis, mesti dihisap-hisap, nanti diinfokan. Atau sublingual, misalnya obat yang nyeri dada, khususnya pasien penyakit jantung, itu nanti diinformasikan ditaruh di bawah lidah, tidak untuk ditelan, dihisap-hisap, kalau bisa dibawa setiap saat, disimpan di kantong ataupun di dompet, itu nanti diinformasikan biasanya. Nah, untuk yang obat cair, sirup khususnya, itu rata-rata dikocok dahulu. Itu untuk yang suspensi dan cair dan obat yang lebih dari satu macam komposisinya. Biasanya sebelum minum harus dikocok karena biar homogen. Homogen artinya rata jadinya. Jadi nggak cuma dapat, karena sirup itu dia khawatirnya takutnya mengendap, di atasnya cuma dapat sirupnya aja. Jadi yang kita minum bukan obatnya, cuma sirupnya yang di atas, itu khawatirnya itu. Makanya diperlukan dikocok dulu sebelum diminum. Next. Nah, takaran obat sendiri juga ada yang, jadi 1 sendok itu jangan salah, 1 sendok itu ada yang 15 mili, ada 5 mili. Nah, 1 sendok itu bukan sendok yang di rumah ya. Jadi 1 sendok itu ada 1 sendok teh itu 5 mili, 1 sendok takar. Ada yang 1 sendok takaran dari sirup itu ada 2,5 mili, ada 1 sendok makan itu 15 mili. Jadi nanti ditanyakan ini sendoknya berapa mili. Jadi jangan sendok yang di rumah itu nggak bisa.
Terus untuk beberapa bentuk cairan juga untuk penggunaan di luar tubuh, yaitu seperti cairan tetes hidung, obat kumur, lotion, itu juga harus diperhatikan cara pakainya. Terus obat tetes yang menggunakan alat pipet. Jadi memang obat tetes nih diperhatikan juga. Ini sudah siap enggak alat tetesnya di dalam. Kalau tidak nanti ditanyakan sama petugasnya. Next. Nah, beberapa juga obat ada yang pengaturan minumnya itu diatur, yaitu ada yang sebelum, ada yang sesudah, ada yang bersama saat makanan, ada setelah suapan pertama, ada yang tidak boleh dengan susu. Itu juga harus diperhatikan dan ditanya saat penyerahan obat. Selisih waktu setiap berapa jam, setiap 6 jam. Misalnya telat minumnya, itu biasanya kalau sudah mendekati 2 jam atau 3 jam waktu minum selanjutnya itu biasanya dilewati. Tapi kalau masih jauh, masih 5 jam atau 7 jam, tapi kita telatnya cuma sejam gitu, itu biasanya disusul biasanya. Terus beberapa obat petunjuk khusus, nih petunjuk khusus biasanya di mata, obat untuk mata, hidung, telinga, supos, terus krim dan obat vagina biasanya itu ada tata caranya sendiri. Jadi nanti tinggal ditanyakan di vaskesnya. Next. Nah, setelah menggunakan obat, perhatikan ada timbul gejala khusus tidak, seperti mengantuk, gatal, perih, pusing. Nah, ini kalau misalnya memang ada gejala itu, sebaiknya stop dulu, konsultasi dengan tenaga kesehatan yang terdekat. Nah, setelah semua cara minum, cara pakai, cara dapatkan, setelah pakai mohon dikembalikan ke tempat semula. Jadi saat waktu minum juga kita nggak sampai telat karena hanya untuk mencari obat yang lupa kita taruh di mana gitu. Fungsinya itu, makanya kita kembalikan ke tempat semula. Next. Nah, simpan obat dengan benar. Nah, disimpan di mana gitu. Disimpan yaitu dijauhkan dari jangkauan anak. Ada juga dengan kemasan asli dalam wadah tertutup rapat, simpan yang tempat yang sejuk, terhindar dari matahari langsung, itu lebih bagus. Jangan ditinggalkan di mobil, karena di mobil dalam jangka panjang ataupun di siang hari itu panas yang lumayan pengap, jadi bisa merusak dari obat tersebut. Terus jangan simpan juga obat yang telah kadaluarsa. Jadinya kadaluarsa sebaiknya jangan disisihin tapi ditaruh di situ juga, jangan, sebaiknya mending dibuang sekaligus. Next. Nah, simpan obat dengan benar dalam bentuk cairan sebaiknya yaitu di kulkas, tapi bukan yang freezer, jadi artinya masih bagus. Terus untuk yang supos harus di lemari kulkas supaya tidak meleleh, karena meleleh nanti susah untuk dipakainya. Untuk aerosol juga bentuk aerosol itu juga jangan di tempat yang suhu tinggi atau panas, khawatir nanti meledak, ataupun di dekat dapur sebaiknya jangan. Terus kalau ragu atau kurang paham nanti bisa ditanyakan ke tenaga kesehatan terdekat. Next. Nah, terakhir adalah buang obat dengan benar. Nah, ini obat yang kadaluarsa rusak itu disebabkan karena yang lembab tadi penyimpanan nggak benar, sinar matahari yang mungkin kepanasan, atau suhu yang nggak cocok sama sifat obatnya, terus guncangan fisik, itu juga mesti kita buang. Jadi memang karakter obat yang harus dibuang ya seperti ini, obat yang kadaluarsa ataupun obat yang rusak walaupun belum kadaluarsa. Next. Nah, tanda-tanda obat rusak ini di luar kadaluarsa, artinya kadaluarsanya masih panjang tapi sudah rusak. Nah, itu dari warna, bau tuh beda sama yang sebelum awal kita beli. Bentuknya juga sudah pecah, sudah berlubang, ataupun sudah halus menjadi bubuk. Terus kapsulnya menjadi lembek, basah, lengket, cairan ataupun salepnya juga jadi mengeras, dikeluar juga cuma hanya berupa bentuk minyak. Harusnya dia kalau krem ataupun salep, biasanya ada warnanya, warna putih, warna kuning gitu. Terus ada timbul noda, bintik, itu juga itu sudah rusak. Terus kemasan sudah rusak, etiket tidak terbaca ataupun sobek, sebaiknya kita buang daripada kita nggak dapat manfaat dari obat tersebut. Next.
Nah, cara membuangnya gimana? Nah, untuk menghindari penyalahgunaan, khawatirnya nanti ada pemulung ataupun ada orang yang kolektor khusus obat-obat yang expired, makanya kita buang dengan cara melepaskan etiketnya. Ada yang dirusak dengan boxnya, digunting dahulu baru dibuang di tempat sampah. Terus kemasan dibuka. Kalau yang di rumah dengan jumlah yang sedikit bisa dipendam di tanah atau mau dibakar silahkan. Yang penting bukan yang sifatnya gas. Next. Kesimpulannya dari kami dan Kemenkes juga berharap Dagu Sibu ini adalah program promosi kesehatan dalam mendapatkan, menyimpan, menggunakan dan membuang ini bisa jadi manfaat agar cara mendapatkannya, menggunakan, menyimpan dan membuangnya itu dilakukan dengan benar. Dengan begitu akan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia sendiri. Jadi agar semua masyarakat memahami masalah terkait obat tersebut. Next. Terima kasih dari saya, Bu Siva. Mas Arief, sangat menarik ya Mas Arief pembahasannya. Jadi benar-benar kita baik Mas Arief, sangat menarik pembahasannya nih Mas Arief. Ya. Jadi kita banyak ilmu yang diberikan sama Mas Arief, Insya Allah, cara mendapatkan, menggunakan ya, iya, dagu, menyimpan, sibu, dagu sibu. simpan, buang. Mas Arief, terkadang kita nih diresepkan sama dokter, kita minum, terus ada efeknya gitu. Sementara obat ini kita perlukan, itu kita teruskan atau kita hentikan? Nah, sebaiknya memang harusnya konfirmasi dulu ke petugas yang terdekat maksudnya apa puskesmas ataupun rumah sakit bagian farmasi, nanti bisa dikonsultasikan ke dokternya sendiri apa memang perlu lanjut atau di stop, karena memang kadang masih ada mengeluh pasien, misalnya biasanya pasien baru-baru biasanya nih baru obat rutin, terutama obat hipertensi kan, misalnya tensi biasanya awalnya 200 tiba-tiba drop, bukan drop sih sebetulnya, normal jadi 120, itu jadi lemas, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Memang itu bukan gejala, tapi itu sebetulnya adaptasi penyesuaian karena dengan tensi yang tinggi tiba-tiba dengan tensi yang normal itu biasanya 200 jadi 120, dia terasa seperti memang hipotensi, tapi memang intrusi dokternya lanjut demi kualitas kedepannya lebih bagus. Jadi kita mengikuti dari intrusi dokter lebih bagusnya yang mana, karena endingnya adalah meningkatkan kualitas hidup. Jadi buat apa kita ngebom, istilahnya ngebom dengan dosis yang besar, tetapi kualitas hidupnya pendek juga percuma. Lebih baik sesuai tapi kualitas hidupnya bagus gitu. Terkadang kan ada yang bengkak-bengkak juga ya Mas, ya pas minum obat itu bengkak, gatal seperti alergi gitu ya. Makanya kita konsultasiin dulu sama dokternya biasanya. Karena endingnya itu di dokter, karena dokter juga kan bisa kan melihat juga diagnosa awalnya kenapa gitu. Jadi lebih paham kondisi si pasien gitu. Baik, ini Mas Arief ada pertanyaan nih. Kebetulan namanya tidak disebutkan. Saya pasang ring, kemudian mengkonsumsi obat pengencer darah sesuai resep dokter. Apakah kalau dipergunakan dalam jangka waktu yang lama tidak akan mempengaruhi kimia darah? Baik, sangat menarik sekali. Itu yang sering dipertanyakan di tempat kami, khususnya Rumah Sakit Jantung Bina Waluya. Memang khusus obat-obat pengencer ini memang wajib digunakan. Karena kenapa? Khawatir nanti pengulangan kembali penyumbatan tersebut. Jadi di mana obat itu lebih bagus manfaatnya gitu daripada tidak diminum. Jadi memang harus mengikuti instruksi dokter. Karena yang tak bilang tadi, kita targetnya adalah kualitas hidup. Jangan sampai nanti karena malas minum obat seminggu tiba-tiba serangan stroke karena penyumbatan, repot juga gitu. Jadi Bapak Ibu termasuk ibu saya sendiri juga sudah saya edukasi juga, memang ada dari teman-temannya bilang, wah ini nggak bagus obat kimia, ini bagusnya obat herbal, tapi
tetap kita edukasi karena ini demi kualitas hidup yang panjang gitu. Itu nggak masalah. Nanti kan dipantau juga hasil INR-nya, kekentalan darahnya, karena nanti setiap kontrol bisa dicek juga sama dokternya. Dokter ya. Gitu. Oh, baik. Tadi Mas Arief bilang amoxilin itu nggak boleh dijual bebas atau gitu ya Mas Arief? Iya. Tapi kan kita sering yang di toko obat tuh sering dijual amoxilin, dijual bebas tuh Mas. Nah itu dia makanya dari Sudin sendiri melakukan binwasdal setiap tahun kan, makanya melihat bagaimana cara distribusi pelayanan di unit pelayanan tersebut gitu. Memang tidak seharusnya, dan peraturan juga sudah jelas bahwa obat keras itu dengan wajib dengan resep dokter gitu. Jadi jangan sembarangan, khawatirin nanti bapak ibu ini nggak paten dengan amoxilin naik lagi, terus tiba-tiba nggak paten lagi naik lagi, dan terakhir endingnya mau pakai obat apa lagi gitu. Saya pernah ketemu satu pasien itu anak kecil, sudah mentok paling atas generasinya, akhirnya pakai apa, dia juga bingung akhirnya pakai apa gitu. Saya khawatirnya juga seperti itu, makanya kita edukasi masyarakat bijak menggunakan obat gitu. Dan Sudin juga melakukan pengawasan setiap tahunnya ke unit-unit yang resmi ya, terutama bukan unit yang warung, bukan. Toko-toko obat yang resmi. Iya, jadi saya harap sih bijak karena ini buat kepentingan kita juga. Kalau kita nggak mempan sama obat A, B, C, terus mau kemana gitu kan, repot juga kitanya. Bagi para peserta seminar awam ini yang ingin bertanya silahkan, kami masih menunggu pertanyaan ya. Mas Arief, ini ada lagi pertanyaan nih. Saya mendapatkan resep dokter, namun saat ingin menebusnya tidak ada stoknya, lalu digantikan dengan obat serupa. Apa itu diperbolehkan? Apa harus konsultasi sebelumnya ke dokter? Oh, jadi dia beli obat ya, Iya, ternyata beli obatnya obat. nggak ada nih Mas Arief. Biasanya kalau SOP rumah sakit biasanya itu bisa diganti asal dengan ACC dokter. Jadi kita kalau di rumah sakit itu biasanya konfirmasi dokter dulu, baru kita berani kasih ke pasien. Tapi misalnya kita konfirmasi ke dokter tidak di ACC, artinya pasien mesti beli di tempat lain dengan merek yang sama. Tapi kalau misalnya untuk generik, misalnya pasien keberatan dengan obat brand ini, Mas, saya maunya yang generik semua, silakan, monggo, nggak masalah, karena itu adalah hak pasien. Dan dalam secara peraturan itu diwajibkan dokter itu menulis 1 generik setiap resep. Itu sudah ada Permenkesnya. Jadi kalau misalnya bapak ibu mau semuanya generik, monggo, nggak apa-apa, nanti tinggal tanda tangan di resep bahwa memang keinginan pasien. Boleh, silahkan, karena semua obat itu prinsipnya asal komposisi sama, dosis sama, itu nggak masalah. Oh, boleh Nggak ya. masalah, boleh. Jadi silakan. walaupun dokter meresepkan obat yang paten, Ya, sementara pasiennya mau yang generik, dari farmasi boleh ya boleh, mengganti. boleh, karena dengan kan isi kita yang juga sama nggak ya. bisa memaksa ekonomi orang, Mbak. Jadi artinya orang mampu atau enggak, ya silakan aja gitu. Atau mungkin cukupnya untuk yang generik, ya silahkan gitu. Yang penting kan obat jangan sampai tidak masuk sama sekali. Itu yang mesti dihindari, karena targetnya yang mesti dikejar yaitu dengan minum obat yang dianjurkan dokter dengan dosis yang sudah diinstruksikan gitu. Harus rutin ya berarti ya Mas ya? Betul, harus rutin. Jadi jangan bosan-bosan untuk bapak ibu terutama yang obat rutin kronis terutama ya, jantung, diabetes, itu mesti rutin. Stopnya kapan? Ya nunggu instruksi dokter, karena dokter yang paham sekali kondisi bapak ibu tentang diagnosanya, hasil labnya dan sebagainya gitu. Kalau kami hanya dari farmasi meneruskan informasi kebutuhan yang dibutuhkan, apa lanjut apa enggak, kita konfirmasi ke dokternya juga, dan cara penggunaannya yang pastinya gitu. Seperti itu. Iya. Misalnya nih Mas Arief, dari pasien datang bawa resep dari luar, sementara di tempat
Mas Arief tuh nggak ada. Hmm. Tadi kan Mas Arief bilang harus konfirmasi ke dokter ya Mas. Iya. Sementara pasien yang dibawa ini bukan resep dari Binawalu ya. Itu bagaimana tuh Mas? Biasanya kalau di situ ada kontaknya, di situ ada alamat prakteknya, bisa kita telepon. Oh, ditelepon juga Bisa ya. ditelepon, Iya, karena kan itu bentuk SOP kerja kita. Jadi kita kerja juga nggak sembarangan gitu. Jadi kalau ada dokumentasi dengan jelas, pekerjaan kita juga bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kita memang konfirmasi. Tapi kalau misalnya di resepnya tidak ada nomor ataupun kontak dokter, ya mau nggak mau kita tolak. Karena kan karena ini instruksi dokter, kita harus mengikuti gitu. Maunya A ya A gitu. Jadi nggak langsung tolak ya Mas? Iya, kita tetap, karena prinsip kita adalah pelayanan itu ya mengutamakan pasien. Kita merasakan apa yang mereka rasakan, itu harus kita rasakan. Karena suatu saat kita nggak selalu jadi petugas, suatu saat kita bisa jadi pasien. Jadi kita harus ada empatinya juga. Betul. Mas Arief tadi dibilang register ya, register obat itu Betul. artinya apa ya Mas ya? Register itu adalah pendaftaran produk tersebut ke BP POM. Biasanya ada kodenya, ada ML, ada AKL, ada MD, itu ada tulisannya. Atau kalaupun Bapak Ibu mau cek, bisa ke situs websitenya, cek obat BP POM. Nanti di situ tinggal masukin berdasarkan apa, berdasarkan merek bisa, komposisi bisa, nanti di situ keluar semua informasinya, dari pabrik mana, nomornya berapa. Nah, nomornya berapa itu kita cocokin tuh sama yang di label. Kalau di label sesuai, berarti memang benar nih registernya register Indonesia gitu. Sekarang terkadang ada juga dengan cara scan ya Mas ya? Iya, ada yang model scan juga, Iya. sama juga. Bagi para peserta webinar awam ini yang ingin bertanya silahkan. Kita masih menunggu berapa pertanyaan nih Mas Arief? Sudah. Saya ikut aja Mbak. Mas Arief suka ada kendala-kendala apa Mas kira-kira di farmasi sambil kita menunggu pertanyaan dari peserta ini? Biasanya memang kendalanya pasien itu tidak paham dari penggolongan obat tersebut, yang tadi saya bilang, dari obat bebas, obat keras. Jadi artinya saya udah biasa, jangan karena saya sudah biasa, ya saya harap juga kita juga bekerja sesuai dengan SOP. Jadi kalau ada kesalahan juga jangan nanti saling menyalahkan gitu. Artinya kan memang kalau memang dibutuhkan resep dokter, ya mohon bantuannya pasien juga menyiapkan resepnya. Itu yang sering kendalanya. Seringnya sih resep seringnya. Kadang mereka nggak bawa resep gitu ya Mas? Iya, ya? sekarang bukan cuma di rumah sakit aja, di apotek juga sekarang sudah mulai semua wajib dengan resep dokter. Khusus obat keras. Karena kenapa? Karena fungsi binwasdalnya tadi dari Dinas Kesehatan sudah mulai ketat sekarang juga. Sudah mulai ketat, jadi memang harus ada resep, harus ada ini gitu. Jadi kan khawatirnya nanti kalau nggak efektif, kalau merugikan masyarakat, Indonesia nggak sehat, nanti gimana Indonesia mau maju kan betul, gitu kan. Endingnya ke situ. Betul Mas Arief. Mungkin Mas Arief ada kata-kata untuk peserta kita bagaimana nih Mas? Terakhir saya cuma pesan, mari bijak menggunakan obat, mohon menggunakan dengan prinsip-prinsip yang tadi yang sudah ada. Dan untuk yang kronis, penyakit kronis, jangan bosan-bosan untuk minum obat sampai dokter memutuskan untuk stop obat, silahkan. Jadi ikuti instruksi dokter, itu pesan saya. Oh, baik. Iya Mas Arief, saya tambah lagi ya Mas Arief ya. Silahkan Mbak. Terkadang seperti Mas Arief bilang tadi, ada warisan ya Mas? Iya. Iya betul. Ada 2 orang ini penyakitnya sama, padahal obatnya belum tentu sama ya Mas? Belum tentu. Iya, jadi karena yang obat misalnya suami istri, suaminya pakai obat ini cocok dengan sakit ini, istrinya sakit yang sama cocok. Belum tentu cocok ya, suaminya sudah makanya suami istri cocok jadinya obat. Akhirnya suami istri jadi cocok.
Tapi obatnya belum tentu cocok ya, Mas? Iya, suami istrinya oke cocok, tapi kalau misalnya obat itu nggak bisa cocok karena hasil lab sendiri itu nggak sama persis. Artinya apple to apple-nya mereka berdua juga belum tentu hasil labnya sama persis, berat badannya sama persis, kondisi penyakitnya sama persis kan nggak Iya, juga gitu. Jadi betul. penanganannya juga nggak bisa sama persis, makanya obatnya juga nggak bisa sama persis. Itulah makanya kita nggak bisa tuker-tukeran obat sama yang sesama penyakit itu nggak bisa. Tidak disarankan. Iya, baik-baik Mas Arief. Kalau begitu karena waktunya sudah habis Mas Arief, kita tutup dulu ya Mas Arief. Untuk informasi mengenai Rumah Sakit Jantung Bina Waluya bisa di nomor 0822 1111 1660 di website Bina Waluya, binawaluya.com, Facebook Rumah Sakit Jantung Bina Waluya, IG @RS Jantung Bina Waluya, YouTube di Rumah Sakit Jantung Bina Waluya. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya gini ya Mas Arief ya. Prinsip dalam membeli, menggunakan, menyimpan dan membuang obat, jangan lupa untuk menerapkan prinsip Dagusibu. Iya. Prinsip Dagusibu dapat membantu menghindarkan Anda dari resiko yang bisa ditimbulkan. Gitu Mas Arief. Iya. Terima kasih Mas Arief. Terima Makasih, kasih Mas para Iqbal. Terima kasih peserta semuanya. webinar. Sampai bertemu di seminar awam bulan depan. Selamat siang. Selamat siang.